Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fian Bagus Pratama Disajiwa, dengan NIM 2063192 dari kelas 7B 1 Perawatan. Di sini saya akan menjelaskan langkah 3 dari IPN, dan di sini saya mengambil kasus 5, yaitu Juli hamil anak kedua. Ia memiliki anak pertama saat usianya 33 tahun dan menjalani amniosintesis untuk mengetahui apakah bayi menderita Down syndrome. Walaupun hasil tesnya negatif, tetapi ini bukan pengalaman yang baik, karena baru dapat hasilnya setelah ukuran kehamilan 18 minggu. Saat ini usianya 35 tahun dengan ukuran, dengan usia kehamilan 1 bulan. Dan bertanya apakah bisa menjalani tes tersebut dengan hasil yang lebih cepat. Rumah sakit setempat menawarkan serum biokimia ditambah dengan Nuchal translucency ultrasound screening sebagai tes screening pertama untuk Down syndrome. Anda bertanya, apakah kombinasi tes tersebut dapat diandalkan seperti amniosintesis konvensional? Untuk jenis pertanyaannya itu menggunakan pertanyaan diagnosis. Ini pikonya, populasi para ibu hamil. Intervensinya pemakaian serum biokimia dan Nuchal translucency ultrasound screening. Komparatornya dengan amniosintesis konvensional. Outcome-nya terjadi Down syndrome. Dan terbentuk pertanyaan klinis, manakah yang paling akurat antara pemakaian serum biokimia dan Nuchal translucency ultrasound screening dengan amniosintesis konvensional untuk mendeteksi terjadinya Down syndrome pada para ibu hamil. Dan ini adalah tabel dari Pico. Ini pertanyaan klinis tadi. Terus untuk populasinya, istilah pertanyaan yaitu para ibu hamil, yaitu orang-orang yang mengandung. Inggrisnya pregnant. Intervensinya pemakaian serum biokimia dan Nuchal translucency ultrasound screening, yaitu penggunaan serum biokimia dan screening ultrasonografi tembus pandang Nuchal. Inggrisnya use of biomedical serum and Nuchal translucency ultrasound screening. Komparatornya amniosintesis konvensional, yaitu prosedur untuk memeriksa sampel cairan ketuban. Terus Inggrisnya amniosintesis konvensional. Outcome terjadi Down syndrome, yaitu timbul kelainan genetik. Inggrisnya occurrence of Down syndrome. Dan ini adalah kata kunci yang kita gunakan nanti untuk mencari pertanyaan klinis untuk mempermudah, yaitu ada occurrence of Down syndrome, ini use of biomedical serum atau screening ultrasound, terus pregnancy, amniosintesis konvensional, dan digabung kata kunci tadi occurrence of Down syndrome and use of ultrasound screening, dan seterusnya ini. Dan yang merah ini yang sudah kita gabung, yaitu kata kuncinya. Ini kita bisa copy nanti di website pencarian artikel untuk mencari pertanyaan klinis yang kita buat tadi. Dan ini adalah halaman website dari artikelnya. Di sini saya menggunakan PubMed. Lalu kata kunci tadi yang berwarna merah kita kopikan di kolom pencarian dari PubMed ini. Lalu kita cari search dan muncullah yaitu 497 artikel, yang dimana ini belum kita filter. Lalu sesudah kita filter, yaitu muncul 34 artikel ini dengan filternya itu yaitu free full text, clinical trial, meta analysis, dan RCT, lalu systematic review. Dan di sini
saya memilih artikel yang berjudul First Trimester Ultrasound Test Alone or in Combination with First Trimester Serum Test for Down Syndrome Screening. Setelah kita menemukan artikelnya, kita buka, dan ini adalah halaman pertama yang muncul setelah kita klik artikel tadi. Lalu kita mencoba untuk mendownload full text-nya, yaitu ini free full text dari artikel tersebut. Dan ini kita pilih yang PDF 2,3 MB ukurannya. Dan ini penampakan dari artikelnya dengan judul First Trimester Ultrasound Test Alone or in Combination with First Trimester Serum Test for Down Syndrome Screening Review. Ini artikelnya. Dan masuk ke pada langkah 3, yaitu sub 1. Di langkah 3 ini ada 3 sub. Yang sub pertama itu, apakah Pico dalam penelitian tersebut dan apakah mirip dengan Pico yang kita buat tadi. Pico yang dirumuskan berdasarkan kasus tadi yang di atas, yaitu populasinya para ibu hamil, intervensinya pemakaian serum biokimia dan ultrasound screening, komparatornya amniosintesis konvensional, outcome terjadi Down syndrome. Dan ini adalah Pico artikel yang tentu sudah saya analisis, yaitu untuk populasinya wanita hamil kurang dari 14 minggu, terus intervensinya ultrasound screening, komparatornya usia ibu dan atau penanda serum trimester pertama, outcome-nya terjadi Down syndrome. Dan kesimpulannya yaitu ada persamaan Pico artikel dengan Pico yang kita buat tadi. Di populasinya sama, terus untuk intervensinya saya kira juga sama, yaitu menggunakan ultrasound screening. Yang membedakan di sini di Pico kasus ditambah serum biokimia. Terus komparatornya di sini agak berbeda, yaitu usia ibu dan amniosintesis konvensional, dan outcome-nya sama, terjadi Down syndrome. Terus di langkah 3 sub 2 ini, seberapa baik penelitian tersebut dilakukan. Untuk hasil pencariannya di PubMed dengan judul First Trimester Ultrasound Test Alone or in Combination with First Trimester Serum Test for Down Syndrome Screening. Penulisnya yaitu Siket, Allred Yemisi, Takwon, Bolyong, Gomery, Benan Jonathan, J. Dix James, and Nelson Zarko Alvirevix. Jurnalnya Cochrane Database of Systematic Review. Kesimpulannya, jurnal ini menggunakan meta-analisis ROC. Terus pada langkah 3 sub 3, apa makna dari hasil penelitian tersebut dan apakah hasil karena faktor kebetulan. Ini tadi untuk hasil pencariannya, terus judulnya, penulis, jurnal, dan kesimpulannya itu pada bagian author conclusion itu ditemukan test strategies that combine ultrasound marker with serum markers, especially PA-PPA and free HCG and maternal X, were significantly better than those involving only ultrasound marker, with or without maternal X, except nasal bone. They detect about 9 out of 10,000 affected pregnancies for a fixed 5% FPR, although the absence of nasal bone appears to have a high diagnostic accuracy. Only 5 out of 10 affected pregnancies were detected at a 1% FPR. Jadi kesimpulannya itu
serum biokimia dan ultrasound screening ini dapat mendeteksi terjadinya Down syndrome. Dan ini bukti dari kesimpulan penulis tadi yang ada di artikel. Mungkin cukup sekian penjelasan langkah 3 EBN dari saya. Jika ada kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.